Menyambut Kongres IV Partai Amanat Nasional pada Maret 2015, 3 nama disebut bakal menjadi calon ketua umum partai itu periode 2015 sampai 2020. Mereka adalah Ketua Umum PAN 2010 sampai 2015 Hatta Rajasa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum PAN 2010 sampai 2015 Derajat Wibowo. Nama yang muncul ada Pak Zulkifli Hasan, Pak Hatta. Mungkin juga Mas Derajat, kata Ketua DPP PAN Catur Sabto Edi, Rabu, 17/12, di Jakarta. Nama Hatta kembali muncul dalam bursa pencalonan ketua umum karena dianggap berhasil memimpin PAN sejak tahun 2010. Adapun Derajat dan Zulkifli menolak berkomentar terkait penyebutan nama mereka sebagai bakal calon ketua umum PAN. Untuk yang satu itu, saya tidak berkomentar dulu, ujar Derajat. Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mempersilakan setiap kader yang memenuhi syarat untuk mengikuti bursa pencalonan ketua umum. Persyaratan dan mekanisme pemilihan akan disusun panitia pengarah Kongres pasca Rapat Kerja Nasional, Rakernas, yang direncanakan digelar Januari 2015. Dalam Rakernas tersebut, juga akan ditentukan tempat pelaksanaan Kongres. Ada usulan Kongres dilaksanakan di Bali, ada juga di Makassar, dan usulan Kongres di Jawa Barat. Keputusan pasti akan diambil dalam forum Rakernas, ujar Taufik, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengarah Kongres IV. Taufik yakin, pemilihan Ketua Umum partainya akan berjalan demokratis. Perbedaan dukungan tidak akan sampai memecah partainya karena selama ini internal PAN amat solid. Pesimis terkait dualisme kepengurusan di Partai Golkar, juru bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulinga menilai, masalah itu sulit dituntaskan melalui mekanisme mahkamah partai. Sebab, tidak ada kejelasan mahkamah partai versi mana yang digunakan. Masing-masing kubu di Golkar, yaitu kubu Munas Bali yang dipimpin Abu Rizal Bakri dan kubu Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono, telah membentuk mahkamah partai. Jika penyelesaian melalui mahkamah partai hasil Munas Riau tahun 2009 juga belum tentu disepakati, kata Andi. Anggota mahkamah partai Golkar hasil Munas Riau adalah Meladi, Andi Matalata, Jasri Meren, Natabaya, dan Aulia Rahman. Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta Agun Gunanjar Sudarsa juga mengatakan, dualisme kepengurusan di Golkar sulit diselesaikan melalui mahkamah partai. Yang hendak diselesaikan bukan sekadar persoalan kepengurusan, tetapi substansi. Ini ada pelanggaran ad-art dan doktrin partai, katanya. Menurut Agun, perselisihan dua kubu dengan demikian harus diselesaikan dalam forum yang setingkat dengan Munas. Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Susatyo mengatakan, penyelesaian konflik di Golkar masih berproses. Kami telah menunjuk juru runding MS Hidayat dan Syarif Cicit Sutarjo, ujarnya. Pengadilan Nico Harjanto dari Populi Center berharap, penyelesaian melalui mahkamah partai tetap diprioritaskan dalam penyelesaian konflik di Golkar. Opsi penyelesaian lain, seperti menggelar Munas Rekonsiliasi, dapat ditempuh dengan syarat figur-figur senior dalam kepengurusan lama tidak mencalonkan diri lagi. Kalau tidak, sama saja kondisinya. Oleh karena itu, Munas Rekonsiliasi dapat dilakukan, tetapi untuk tujuan regenerasi, memilih orang-orang baru, kata Nico. Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimli Ashidikie menyarankan agar konflik internal di Golkar diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Sebab,
Penyelesaian lewat mahkamah partai ataupun munas rekonsiliasi akan sulit dilakukan. Apabila mereka ingin cepat konflik selesai, pengadilan adalah jalan keluar terbaik. Sebulan 2 bulan seharusnya sudah bisa selesai, kata Jim Lee. Menurut Jim Lee, kedua kubu di Golkar dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara, TUN. Pengadilan negeri ditempuh sepanjang perkara yang diajukan menyangkut sengketa hak antara dua kepengurusan. Sementara TUN dapat ditempuh apabila perkara menyangkut keputusan pemerintah yang tidak mengesahkan satu pun kepengurusan.